Sang kakak perempuan hamil anak seorang tuan muda keluarga kaya. Tapi sang adik perempuan menikah dengannya. Hal ini membuat sang kakak sangat membenci sang adik. Dia tidak tahu bahwa adik perempuannya Cui Duyan demi orang tuanya. Karena ingin membantu keluarga membayar hutang. Dia menanggung penghinaan dan menikahi Doan Fan Ban. Hanya pelayan Xiao Tei yang tahu tentang ini. Duyan menyuruh sang pelayan Xiao Tei merahasiakan hal ini. Bahkan jika orang tua dan kakak perempuannya membencinya selama sisa hidupnya, tidak apa-apa. Kehidupannya setelah menikah juga tidak bahagia. Pada malam pertama setelah pernikahan, Fan Ban dalam keadaan mabuk berulang kali memanggil nama sang kakak Sutu. Sejak itu, Fan Ban tidak pernah menyentuh Duyan lagi. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Nyonya Doan melihat perut Duyan tidak berubah. Malam itu dia menemui Duyan. Menyuruhnya memanfaatkan waktu untuk memberikan seorang putra kepada keluarga Doan. Tapi hal-hal sulit Duyan, bagaimana Nyonya Doan bisa tahu? Selama setengah tahun ini, Fan Ban tidak pernah menyentuhnya. Saat itu, Fan Ban pulang kerja. Ketika Nyonya Doan melihat ini, dia bangkit. Dia memberikan Duyan tatapan dan keluar. Tapi saat dia baru keluar dari kamarnya, dia dengar Fan Ban berkata, "Duyan, jangan tungguku. Malam ini aku sibuk. Kamu tidur dulu ya." Nyonya Doan memberitahu Doan Laptan percakapan antara keduanya. Doan Laptan berkata dia akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Fan Ban. Tapi bagaimana Duyan tidak tahu bahwa Fan Ban tidak melupakan Sutu. Keesokan harinya, Duyan mengunjungi orang tua kandungnya. Dia ingin menemui kakaknya. Tapi sang ibu tidak membiarkannya menemui Sutu. Pada saat ini, Xiao Tei kebingungan berlari ke rumah. Berkata bahwa Sutu mengalami ketidaknyamanan perut. Melihat Duyan juga ada di sini, Xiao Tei agak ragu-ragu. Sang ibu segera mendesak Duyan pulang ke rumah mertuanya. Nyonya Tei masuk ke kamar Sutu. Melihat putrinya tetap baik, baru sekarang dia merasa aman. Keduanya berbicara tentang Sutu akan melahirkan. Saat ini, tiba-tiba Duyan mendorong pintu dan masuk. Kak hamil." Fakta bahwa kakaknya hamil membuat Duyan sangat ketakutan. Melihat Duyan masuk, Sutu dengan marah menyuruhnya keluar. Namun, Duyan menolak untuk keluar dan hanya berdiri di sana dan bertanya, "Apakah itu anak Fan Ban? Anak siapa yang ada di perutku? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah kamu sudah menjalani kehidupan yang selalu kamu inginkan? Sejak hari ini, aku tidak akan menganggapmu sebagai adik perempuanku lagi. Keluarlah. Cepatlah keluar. Nona muda pertama. Jangan seperti itu. Kak, jangan gitu, Kak. Keluarlah." Dengan begitu, Doyen didorong keluar kedinginan oleh kakaknya. Meskipun sang kakak tidak mengungkapkan sang ayah bayinya. Tapi Duyan yakin itu anak Fan Ban. Hal ini membuat Duyan makin merasa bersalah dengan kakaknya. Sang ibu keluar dan memberitahu Duyan bahwa, "Kamu harus membantu Sutu menjaga rahasia ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertemu orang lain di masa depan." Duyan dengan sedih memberitahu ibunya. Bahkan jika dia meninggal, dia tetap akan membantu saudara perempuannya menjaga rahasia ini. Pada saat yang sama, Doan Laptan juga mengatakan kepada Fan Ban bahwa, "Orang tua sudah tua. Kamu harus segera melahirkan anak untuk keluarga Duan." Dia menyarankan Fan Ban untuk melupakan Sutu. Jika dia sudah menikah dengan Duyan, dia harus menjadi suami yang bertanggung jawab. Fan Ban menyuruh ayahnya untuk yakin, dia akan menangani semuanya dengan baik. Di malam hari, Duyan duduk sendirian di kamarnya sambil menangis. Dia masih tidak percaya bahwa saudara perempuannya mengandung bayi Fan Ban. Apalagi, dia sendirilah yang merampok suami saudara perempuannya. Pada saat ini, Fan Ban pulang dan menemukan Duyan menangis diam-diam. Dia pikir Duyan patah hati karena dia memperlakukannya dengan dingin. Jadi dia meminta maaf padanya, dia ingin lebih intim dengannya. Namun sekarang, Duyan sudah menemukan saudara perempuannya mengandung anak Fan Ban. Tapi simpul di hatinya yang tidak dapat ditangani.
Jadi dia menggunakan alasan tidak nyaman tubuhnya untuk menolak Fan Ban. Melihat itu, Fan Ban tidak memaksanya lagi. Dan pergi dengan marah. Keesokan harinya, dini pagi, Nyonya Doan membawa secangkir teh Songsu dan patung Guan Yin ke kamarnya. Duyan mengerti bahwa dia tidak bisa menolak Fan Ban selamanya. Tapi sejak mengetahui saudara perempuannya mengandung anak Fan Ban, rasa bersalahnya terhadap kakak perempuannya makin sulit dihapus. Jadi dia menemui Huan. Dia memintanya untuk meresepkan pil kebon untuknya. Malam itu Duyan berinisiatif mendekatinya. Jadi ini kedua kalinya mereka berdua mesra. Jadi kali kedua kemesraan mereka berdua terjadi setelah menikah selama setengah tahun. Waktu berlalu cepat. Sutu akhirnya melahirkan seorang bayi. Sutu berusaha keras, akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Sebelum bidan pergi, Tuan Toi memberikannya sejumlah uang untuk membungkamnya. Agar dia tidak akan mengungkapkan bahwa Sutu melahirkan. Sampai malam saat Sutu sedang tidur, Nyonya Toi menggendong bayi pergi. Dan menyerahkannya pada Pu Wei, mantan pelayan rumahnya. Namun keesokan harinya, saat Sutu bangun, menemukan sang ibu telah memberikan bayinya kepada orang lain. Seorang ibu seperti dia tidak bisa menerimanya. Nyonya Toi tahu bahwa dia kejam pada Sutu. Tetapi demi kehidupan putrinya di masa depan, tidak mungkin untuk tidak melakukannya. Kehamilan di luar nikah, hal ini tidak dapat diterima pada masa itu. Untuk masa depan putrinya, dia memang seperti itu. Tidak peduli seberapa menyakitkan putrinya memohon. Dia tetap menahan rasa sakit dan menolak Sutu. Sejak hari itu, Sutu duduk sepanjang hari, tidak makan atau minum. Ibunya melihatnya dan sangat sedih. Kesehatannya semakin menurun. Apalagi, mentalnya tidak stabil. Sering mendengar tangisan bayinya. Dia seolah-olah mayat berjalan. Dan berlari kemana-mana untuk mencari bayinya. Xiao Tei kesakitan melihat ini. Dia menangis dan memohon kepada Nyonya Toi untuk mengembalikan anaknya kepada Sutu. Melihat putrinya menjadi seperti ini, Nyonya Toi juga tidak tahan. Tapi siapa yang bisa mengerti perasaannya? Untuk kebahagiaan putrinya, dia benar-benar tidak bisa memenuhi permintaannya. Dalam sekejap mata 2 tahun telah berlalu. 2 tahun telah berlalu tetapi tidak ada yang berubah. Setiap malam Sutu akan keluar dan mencari anaknya kemana-mana. Bahkan dianggap oleh orang lain sebagai roh jahat wanita yang mencari anaknya. Putranya di bawah asuhan Pukui juga berusia 2 tahun. Meski sudah 2 tahun, perut Duyan masih belum bergerak. Ini membuat Nyonya Doan tidak senang. Tetapi dia tidak tahu karena Duyan merasa bersalah dengan saudara perempuannya. Sehingga sering meminum pil kebon. Dia belum pernah berhenti minumnya selama 2 tahun. Tahun itu, Fan Ban menikah dengan Duyan. Karena ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Sutu lagi. Tanpa diduga, dia bahkan belum pernah bertemu dengan Sutu lagi dalam 2 tahun ini. Malam itu dia pergi ke kedai minum untuk bersantai. Sutu masih sama seperti biasanya. Pergi mencari anaknya. Saat itu, Fan Ban sedang mabuk. Dan kebetulan bertemu dengan Sutu. Namun sekarang Sutu tidak lagi mengenali Fan Ban. Tapi bagaimana Fan Ban tidak mengenali Sutu? Pada saat itu sebuah siklo datang. Xiao Tei dengan cepat membantu Sutu ke siklo dan pergi. Fan Ban di belakang tersandung, menatap kosong pada gadis yang dia cintai. Tapi pengendara siklo ini adalah Li Qinlong tahun itu. Tahun itu dia pergi ke rumah untuk mengumpulkan abu tulang Xiao Ngok. Dan ada kesalahpahaman dengan Sutu. Dia tidak mengerti mengapa Sutu menjadi seperti ini. Dan kenapa Li Qinlong menjadi pengendara siklo sekarang? Ini terjadi dari 2 tahun yang lalu. Hari itu, Li Qinlong ingin kembali ke rumah lamanya untuk mengambil abu tulang Xiao Ngok. Tanpa diduga, Sutu secara tidak sengaja menemukannya. Keduanya secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Pada saat ini, Doan Fan Ban tiba-tiba masuk dan salah paham pada keduanya. Setelah dipukuli, Li Qinlong ditangkap ke kantor polisi. Karena ingin melampiaskan amarahnya, Doan Fan Ban menggunakan uang untuk menyuap polisi.
agar mereka menghukum Li Qinlong. Jadi Li Qinlong di kantor polisi. Dianiaya dengan kejam. Bisnis keluarga gagal, orang tua meninggal. Sekarang bahkan Abu Tulang Xiaongok telah ditiup menjadi debu. Dia keluar dari kantor polisi dengan hati yang hancur. Ketika dia dalam kesakitan yang tak terhingga. Dia ditarik oleh seorang pegawai toko narkoba. Sejak hari itu dia menjadi seorang pecandu. Dia menjual semua barang berharga di rumahnya. Tapi dia berhutang uang untuk narkoba berkali-kali. Setelah mengambil uangnya, penjaga tidak hanya tidak mengizinkannya masuk. Tetapi sebaliknya, dia kejam padanya saat Li Qinlong kecanduan. Saat itu, penjaga memberinya semangkuk sisa narkoba. Di depannya, kata penjaga itu dengan mencemooh. "Hei, bukankah kamu tidak ingin bahagia? Hari ini aku memberimu kebahagiaan. Setelah meminumnya, aku jamin kamu akan bahagia. Setelah minumnya, kamu akan mati. Lagi pula, tidak ada gunanya hidup sepertimu di dunia ini. Kalau gitu, akan lebih baik jika kamu ke surga." Ketika dia bertekad untuk mengakhiri hidup yang tidak berarti ini, kepala pelayan Bai segera berlari untuk menghentikannya. Dia memarahinya karena melupakan perseteruan keluarga Li. Dia memarahinya karena melupakan wasiat ayahnya. Bahkan jika dia sudah mati dia tidak bisa bangga bertemu ayah dan ibunya. Kemudian, dia menamparkan Li Qinlong. Dia akhirnya ditampar hingga sadar kembali. Kepala pelayan Bai dengan senang hati membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, dia memberitahu kepala pelayan Bai. Apapun yang terjadi di dalam ruangan, jangan buka pintunya. Benar. Dia ingin mendetoksifikasi dirinya. Setelah melalui siksaan selama sehari semalam, dia akhirnya keluar dari ruangan itu. Dia telah berhasil mendetoksifikasi dirinya sendiri.